Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh-solehah dan cerdas, hari ini bertemu lagi bersama Bapak, Pak Suwanda, dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai aktivitas latihan daya tahan tubuh untuk pengembangan kebugaran jasmani. Di sini ada 5 latihan. Yang pertama, lari jarak jauh. Yang kedua, lari fartlek. Yang ketiga, jumping jack. Yang keempat, naik turun bangku. Yang kelima, squat thrust. Itu adalah 5 aktivitas latihan daya tahan yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah lari jarak jauh. Lari jarak jauh adalah salah satu nomor lari yang dilakukan dengan jarak yang cukup jauh. Lari jarak jauh juga bisa disebut dengan lari maraton. Dalam lari jarak jauh terdapat beberapa nomor yang bisa diperlombakan. 1. Nomor 3.000 meter. 2. Nomor 10.000 meter. Hingga 42,195 km. Nah, itu adalah contoh-contoh dari lari jarak jauh atau maraton. Manfaat dari lari jarak jauh atau maraton, olahraga lari banyak manfaatnya. Salah satunya adalah memperkuat tulang. Setiap kamu berlari, tulangmu akan menjadi padat. Manfaat lain dari lari adalah jantung menjadi lebih sehat. Jika kamu rajin melakukan olahraga lari, maka aliran darah menuju jantung menjadi lebih lancar. Cara melakukan latihan lari jarak jauh. Salah satu tujuan olahraga adalah untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Lakukan olahraga dengan cara yang benar. Lari jarak jauh sebaiknya dilakukan 3-5 kali dalam 1 minggu. Dalam setiap latihan lari jarak jauh harus diselingi istirahat setiap sesi latihan. Awali dengan pemanasan selama 5 menit, kemudian lari selama 15-20 menit, dan akhiri dengan pendinginan selama 5 menit. Jadi setiap kegiatan itu harus ada pemanasan dan pendinginannya, khususnya dalam lari jarak jauh. Lari fartlek. Lari fartlek adalah lari yang dilakukan di alam terbuka. Tujuannya agar tidak bosan dan lari yang dilakukan lebih menyenangkan. Lintasan lari yang dipilih dapat berupa tanah berbukit, berpasir, hutan kota, dan sebagainya. Jadi larinya itu dilakukan di alam bebas, ya. Manfaat dari lari fartlek. Lari fartlek merupakan salah satu olahraga daya tahan. Dengan melakukan lari fartlek, jantung dan paru-paru akan ikut bekerja. Lari fartlek ini membuat jantung dan paru-paru sehat sehingga daya tahan akan meningkat. Jadi selain bermanfaat untuk paru-paru, lari fartlek juga membuat jantung lebih sehat karena di alam terbuka atau bebas, ya. Cara melakukan lari fartlek. Lari fartlek sebaiknya dilakukan 3-5 kali dalam seminggu. Setiap satu sesi latihan dilakukan selama 15-20 menit. Jarak yang ditempuh dapat disesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Latihan ini termasuk latihan daya tahan, yaitu meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru. Nah, contohnya seperti di gambar sebelah samping kanan, ya.
Yang selanjutnya adalah loncat tepuk atau jumping jack. Pernahkah kamu mendengar istilah loncat tepuk atau jumping jack? Tentunya kalian pasti sudah mendengar ya pada pembelajaran di kelas 5, kelas 4 maksudnya. Loncat tepuk atau jumping jack merupakan olahraga meloncat sambil mengayunkan kedua tangan dan membuka kedua kaki. Itu adalah jumping jack atau loncat tepuk. Manfaat loncat tepuk atau jumping jack. Loncat tepuk atau jumping jack bermanfaat untuk melatih daya tahan jantung. Latihan ini juga membuat oksigen yang tersalurkan dalam tubuh meningkat. Saat melakukan gerakan meloncat, kita menggunakan otot besar dalam tubuh. Otot tersebut antara lain otot lengan, otot kaki, dan otot perut. Nah, jadi otot-otot itu bisa dilatih dengan loncat tepuk atau jumping jack. Cara melakukan loncat tepuk atau jumping jack. Kalian dapat melakukannya di halaman rumah pada pagi hari. Pada saat pagi hari, udara masih bersih dan polusi masih sedikit. Udara yang bersih dan segar dapat membantumu memperoleh manfaat olahraga secara baik, khususnya dalam melakukan jumping jack ini. Loncat tepuk atau jumping jack sebaiknya dilakukan 3-5 kali dalam seminggu. Setiap latihan dilakukan selama 10-15 menit. Jika terasa berat untuk kalian yang awam, selama latihan dapat disesuaikan. Naik turun bangku. Naik turun bangku dapat dilakukan secara mandiri di rumah. Latihan ini hanya membutuhkan bangku dengan tinggi sekitar 30 cm. Nah, contohnya seperti yang ada pada gambar tersebut. Naik turun bangku. Manfaat dari naik turun bangku. Gerakan ini bermanfaat untuk melatih pernapasan agar tidak mudah lelah ketika beraktivitas. Selain melatih pernapasan, naik turun bangku juga dapat melatih otot kaki. Ya, karena naik turun bangku itu sangat bagus untuk melatih otot kaki. Cara melakukan naik turun bangku. Latihan naik turun bangku harus dilakukan dengan cara yang benar. Latihan ini dilakukan 3-5 kali dalam satu minggu. Setiap latihan dilakukan selama 15-20 menit. Jika dalam pertengahan latihan merasa lelah, kamu dapat beristirahat beberapa saat. Lalu melanjutkan kembali aktivitas naik turun bangkunya. Squat thrust. Squat thrust dilakukan tanpa menggunakan alat atau media tertentu. Gerakan ini dilakukan dengan mengandalkan gerakan tubuh. Selain mudah dilakukan, gerakan ini tidak memerlukan biaya besar, tetapi manfaatnya cukup besar. Manfaat squat thrust. Gerakan squat thrust baik untuk kesehatan jantung. Dalam setiap gerakan squat thrust menggunakan semua otot dalam tubuh. Gerakan ini dapat meningkatkan detak jantung dan membuat peredaran darah lebih lancar. Dengan demikian, jantung akan terlatih dan terbiasa bekerja cepat. Manfaat gerakan squat thrust yang lain adalah membentuk betis, membentuk otot lengan, membentuk dada supaya menjadi bidang, dan melatih kekuatan otot. Nah, itu adalah kelima latihan komponen daya tahan. Sekarang Bapak tugaskan untuk kalian melakukan di rumah ya. Tugasnya adalah lakukan gerakan squat thrust sebanyak 10-20 kali. Lakukan pemanasan terlebih dahulu. Lakukan di tempat yang aman, jangan sampai membahayakan bagi diri kita sendiri. Jangan lupa memakai alas atau matras kalau tidak ada apa saja yang bendanya itu tidak keras. Selanjutnya, saat melakukan, jangan lupa didokumentasikan di video atau di foto. Lalu, kemudian kirimkan ke Google Classroom.
Oke, itu tadi pembelajaran PJOK pada pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Tetap semangat, jaga kesehatan, salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.